kita banyak mainan di sini. Selamat datang di Jewet bareng gue Sakti Sidarta dan Pablo. Nih ya, kalau belum tahu Pablo nih Pablo. Pablo itu adalah peranakan tuyul dan jenglot ya. Jadi kalau kalian belum tahu, kita punya peranakan tuyul dan jenglot dalam sini yang bisa lihat pakai kacamata ajaib, ya nggak Mas? Yoi. Ini dong kamera ini, iya, yoi gitu, yoi gitu. Oke, kenapa di sini hari ini banyak mainan? Karena hari ini kita akan membahas toy fotografi. Tapi sebelumnya kita lihat VT dulu nih, apa itu toy fotografi. Toys fotografi atau fotografi mainan adalah salah satu teknik fotografi yang membutuhkan tingkat kedetailan yang tinggi. Salah satu fotografer mainan yang familiar saat ini diantaranya adalah Tatsuya Tanaka. Hasil karyanya dapat kita lihat di sosial media, yakni Instagram. Karya yang dihasilkan oleh Tatsuya sungguh detail dan bahkan cukup menarik dinikmati. Selain dari Asia, ada pula fotografer mainan yang ahli memainkan tekniknya, yang membuat mainan menjadi semakin berkarakter dan dramatis. Dialah Felix Hernandez Rodriguez. Karya dari Rodriguez sendiri sudah mendunia dan banyak mendapat aspirasi dari banyak kalangan karena imajinasinya yang tinggi. Melalui karyanya, kita seolah-olah dibawa kepada nuansa dalam gambar tersebut. Nah, tapi buat ngebahas ini kita udah kedatangan tuh orang nih yang akan nemenin gue di sini. Spider-Man, Spider-Man. Bukan, ini Spider-Man. Spins a web any size. Can't you see? Just like flies, look out. Here comes the Spider-Man. Oh, manggil lu apa sih? Der ya? Der. Pai. Der boleh. Oh, lu bisa ngomong ya? Bisa dong. Lu kenapa ada di sini? Nama lu siapa sih? Angga. Angga. Oh, tapi lo Angga yang terkenal suka pakai kasus itu ya, dan fotografi juga. Oh gitu. Jadi lo hari ini syuting mau pakai Spider-Man? Enggak, mau lo lepas aja nih. Lepas deh. Lepas deh, boleh lepas. Panas ya. Suka gayaan sih lo. Mana nih resletingnya? Resletingnya. Waduh, wah, ya ternyata bukan Peter Parker. Kayak cara badut. Lumayan di dalam. Susah juga nyari dia tuh. Deh. Nah. Terus lo itu emang suka banget foto mainan apa gimana sih? Awalnya gue suka koleksi sih. Suka koleksi. Nah, terus gue juga moto. Jadi sekalian aja moto mainan. Oh, kenapa mainan gitu? Kenapa? Terus mainannya spesifiknya itu apa sih? Apakah yang lo punya doang atau gimana? Kalau yang gue nggak punya, paling gue Minjem. Nyawa nggak? Enggak. Bayar nggak? Gue kan ada komunitas ya. Oh, Jadi lo kalau pinjam. gue lagi gathering, kan yang lain pada bawa, yang gue nggak punya, ya udah gue ikut. Oh gitu. Biasanya tuh mainannya apa aja? Apakah mobil-mobilan kah, robot-robotan? Paling gue action figure ya. Kayak kalau ini kan yang 1:6. Sama yang ini 1:12. Paling gue cuma dua ini aja. Lo nggak yang kecil-kecil gitu ya? Diecast ya. Diecast juga nggak. Oh, terus pakai setup tertentu nggak sih? Kalau di indoor gue biasanya pakai kayak diorama gitu sih. Diorama. Sama paling ngeprint background yang lo mau. Oh, jadi background lo print. Jadi bukan diorama doang. Bukan. Kalau kayak apa sih? Matahari terus gedung-gedung hancur. Gue biasanya ngeprint. Oh, aja. Tapi hasilnya oke. Lumayan. Lumayan apa oke nih? Lumayan oke. Lumayan oke. Soalnya beda loh. Oh beda. Gitu. Oke deh. Oke. Hasilnya tuh cukup oke ya. Kapan sih lo mulai suka sebenarnya? Suka foto. Lebih ya dua-duanya kapan lo motret, terus kapan akhirnya lo kok gue juga suka yang moto mainan gitu. Awal motret sih gue dulu pakai HP 2013an sih. Oh, jadi pakai HP. HP. Tapi itu udah mulai koleksi. Jadi gue moto mainan tuh pakai HP pertama. Oh gitu. Terus lama-lama kok ada yang ngeliat orang kayak pakai kamera. Oke nih hasilnya nih, gue pengen kan, gue coba pakai kamera, teman gue minjem pertama. Oh gitu. Terus wah benernya oke, ya udah gue langsung
pakai beli kamera Ah, dan buat kerja juga kan. ah. Ya udah, sekalian moto mainan. Oke, kalau kamera yang sekarang lo pakai apa? Mirrorless. Mirrorless. Sebut aja. Oke, di sini kita belum disponsorin apa-apa. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Jadi biar nanti yang kalau mau sponsorin langsung hubungin kita aja. Soalnya kita masih cari sponsor buat kamera. Jadi sekarang jemput apapun, bebas. Mirrorless Sony sih, Sony Alpha. Sony Alpha berapa? Alpha 7 Mark II. Alpha 7 Mark II, banyak duit lo ya. Iya. Kalau buat lensa, Lensanya pakai yang fix 50-1.8. oh kenapa sih banyak banget orang foto tuh pakai 50 fix 1.8? Nggak tahu ya, kayaknya sih fix. Enak. Apakah karena murah juga? Soalnya itu udah paketan sih. Oh, paketan. Jadi kebetulan ada, akhirnya lo beli itu. Lo sebenarnya buat foto mainan ini, itu lo udah profesional atau gimana sih? Enggak sih, cuma hobi doang. Masih hobi aja. Jadi lo belum mendatangkan kayak ini tuh masih hal-hal yang akan lo jadikan portfolio lah ya. Gitu. Jadi kalau sehari-harinya selain foto mainan lo foto apa lagi? Jadi kebanyakan foto ya. Foto brand, Clothingan, wah, brand. clothingan. Tapi kan kalau fotografer clothingan biasa kan? Biasa. Gitu biasa aja. Gue juga fotoin clothingan. Jadi makanya kita hanya akan bahas foto mainan. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Angga tentang tes fotografi. Tapi sebelum mau masuk gak mas? Nggak mau ya. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya dan Angga mempraktekkan kecanggihan-kecanggihan dalam motret mainan, kita masih ada DJ Info. DigiFriend, mungkin sebagian besar kita telah mendengar istilah lens bong. Nah, lens bong adalah singkatan dari lensa bongkaran. Istilah bongkaran ini sendiri adalah hasil dari membongkar kamera lama yang sudah rusak atau tak terpakai untuk diambil lensanya, dan kemudian ditambahkan pada kamera handphone yang ingin digunakan. Namun, hasilnya cukup menakjubkan. Lens bong mampu menciptakan gambar bokeh tanpa membeli smartphone mahal. Jangan oh ini pabrik kimia nih, soalnya dangerous chemicals. Jadi ini pabrik kimia. Ya, ini lagi ditempel-tempel. Oh bahkan tangganya sih, Wih, gitu naik ya. tempelnya kayak jarum pentul. Oh ditempel pakai jarum pentul. Ternyata nggak ngejahit juga. Gue kira pakai nasi. Kayak materai. Ya, Oke, udah. Yang ini nggak dipakai nih? biar lega. Oh, biar lega. Jadi ini masuk diorama, dan habis itu kita masukin mainannya. Jadi buat mainan-mainan kan size itu ada beda-beda ya. Iya. Ini kayak ini kan, kalau kayak gini ya kayak raksasa, doi. Jadi Kalau ini biasanya gue kalau foto yang gede gini kan dia suka dapat kayak background gitu kan di dalam dusnya. Ya gue Iya. pakai itu aja. oh pakai itu aja, jadi nggak usah pakai gini. Iya. Kalau nggak di outdoor. Oke. Ini agak mahal ya. Ini taruh belakang aja. Ini siapa itu? Punya gue. Gitu. Jadi ini Ghost Rider. Kenapa Ghost Rider sih? Nggak tahu ya. Karena Karena ini suka aja. mainan baru belum dipoto. Oh mainan baru belum. Jadi lo sekalian ya. Iya. Ini ada plastik sampahnya nih. Terus kalau majalah-majalah ini taruh mana? Taruh situ aja. Majalah biasanya lagi Lagi baca buku gitu. iya, biasanya buat Spider-Man sih. Oh buat Spider-Man. Oke, ini kita coba foto dengan kayak gini dulu ya. Iya. Jadi ini nggak di direct. Nggak usah. Sesuka lu aja. Sesuka Posenya. treatment lightingnya. Kalau lighting gue biasanya pakai ini sih, light painting. Light painting. Kayak di HP kan kayak ada LED gitu bisa iya. warna-warni. Jadi gue di keadaan gelap pakai Oh, tapi pakai dari tripod, sini nggak bisa tinggal gue dipraktekin ya? gini-gini. Oke. Nah, DigiFriends, kini kita lihat bagaimana Angga melakukan kepiawaiannya memotret mainan action figure Ghost Rider. Karena pencahayaan dari luar yang cukup, maka Angga tidak memerlukan pencahayaan buatan artificial lighting. Angga menggunakan ISO 800 dengan bukaan 2,8 dan shutter speed 100. Menurut Angga,
Agar mempercepat pengambilan gambar namun tetap hasil maksimal, Angga membuat pose-pose yang menarik pada mainan action figure Ghost Rider. Hingga hasilnya nampak bagus, seolah-olah mainan tersebut sedang beraksi. Menurut Angga lebih enak jika posisi framingnya adalah potret atau posisi vertikal, bukan posisi landscape atau horizontal. Karena baginya, jika foto tersebut dicetak, hasilnya lebih terlihat gagah dan menakjubkan. Selama melakukan pemotretan, Angga mengatur kameranya manual. Namun untuk white balance, Angga menggunakan mode auto agar warnanya tidak berubah dari subjek aslinya. Untuk mendapatkan kesan yang ekspresif, Angga memfokuskan detail pada bagian muka mainan. Nah, DigiFriends, untuk pose-pose mainan bisa dibuat sesuai yang DigiFriends suka. Hal itu untuk melatih daya imajinasi DigiFriends dalam bereksplorasi. Dalam memotret, Angga biasa menggunakan kamera Sony Mirrorless Alpha 7 Mark II. Menurut Angga, kamera tersebut memudahkan pekerjaannya karena lebih ringan dan enak digenggamnya. Nah, untuk lensa dapat disesuaikan berdasarkan skala mainan action figurnya. Untuk skala 1:12 dan 1:26, cukup menggunakan lensa fix 50mm. Namun, jika untuk memotret mainan diecast mobil-mobilan atau mainan dengan ukuran kecil, kita harus menggunakan lensa makro. Nah, DigiFriends, dalam memotret mainan, Angga menyarankan untuk banyak melihat referensi pose-pose action dari adegan film maupun komik. DigiFriends, berikut info menarik lensa mainan yang dapat digunakan pada kamera kalian. Yang pertama, lensa 35mm dengan bukan 1,7 dengan harga Rp265.000. Lensa ini seperti lensa CCTV, begitu sederhana, dapat dipasang dengan menggunakan C-mount adapter, dapat menciptakan gambar bokeh yang bagus. Yang kedua, lensa pinhole dengan harga Rp376.500. Lensa ini dapat mengembalikan kita kepada basic dari fotografi itu sendiri dengan efek vignette di bagian pinggir frame. Namun sebelum menggunakannya, kita harus bersihkan sensor pada kamera kita. Kemudian yang ketiga, ada lensa Holga 25mm dengan bukaan f8. Harga Rp237.000. Lensa murah buatan Cina dengan material utama plastik ini dapat memberikan hasil yang berbeda dalam foto kalian. Yang keempat, lensa aksesoris Holga Fish Eye atau mata ikan yang dibanderol seharga Rp390.000. Memasangnya pada lensa Holga dan kalian akan mendapatkan efek fish eye pada hasil foto kalian. Mantap kan DigiFriends, tadi kita udah lihat Angga motret-motret Ghost Rider ya. Dan setelah ini kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Angga X Toys, Angga X Spidey, Angga X Spidey, Angga X Nicholas. oh tiga-tiganya laku, tapi tiga-tiganya followersnya banyak. Enggak. Kira banyak. Di sini nggak cuma gue doang yang akan nanya-nanya, karena kita udah punya sekitar 9.324 video mail. Gila, yang banyak. sudah banyak gitu, tapi yang bisa jawabin 2 doang. Soalnya karena kalau gue jawabin 1.000 lagi, honor gue harus nambah gitu. Jadi kita cuma jawabin 2 aja dari video mail. Video pertama dari siapa? Hai DigiWorld, aku Zelin. Aku mau tanya dong, angle mana sih yang paling cocok untuk memotret mainan agar terlihat berbeda dan sangat bagus untuk di-upload di sosmed? Thank you DigiWorld. Kalau angle sih tergantung selera ya. Lu sukanya dari mana gitu. Tapi yang kelihatan nyari biar angle biar kelihatan hidup tuh susah. Maksudnya biar mainannya kelihatan hidup gitu. Itu susah banget. Lu harus cari referensi dari film atau dari komik biar sama gitu sih. Biasanya gue kayak gitu.
Oke, pertanyaan kedua dari siapa nih? Dari Anggi, female kedua. Hai Digi World, gue Anggi. Gue mau nanya, gimana sih caranya motret mainan pakai handphone tapi hasilnya keren? Thank you. Nah, yang gue bilang itu lo harus banyak referensi dari komik sama film biar nyari posisi-posisi pose-pose dia yang kelihatan wah gitu. Kalau pakai HP sih nggak masalah, lu tinggal tambahin efek-efek aja. Biasanya ngedit di PixArt ada di aplikasi HP, lu tambah-tambah asap atau ledakan-ledakan bisa sih. PixArt. Dari PixArt terus lu tinggal search yang api gitu, debu apa gitu. Biasanya gue kayak gitu. Oke. Udah ya, video kita habis. Nggak mau bacanya sisa 350 lagi. Banyak. Oke, tadi kan kita sudah praktek sama X Nicole. Sekarang saatnya tips sakti ala sakti. Cara ciamik foto. Yang pertama, tentu saja siapkan mainannya yang terlihat. Karena kalau lo kayak Pablo mainannya nggak kelihatan, susah juga fotonya. Harus mahal gak mainannya? Kalau bisa mahal, karena lo mainan pasar gembrong sama mainan di Multitoys beda ya. Detail ya? Detail beda. Ini ya, contohnya nih. Ya, 3 juta. Kaya. Oke. Yang kedua, pastikan mainannya bisa punya titik artikulasi yang banyak. Jadi lo bisa mengubah, kecuali lo ada statue yang biasa Naughty Toys ngeluarin ya. Sideshow Ngeluarin. Nah, tapi kalau kan agak mahal ya. Karena kalian misalkan belum mampu ya cari yang artikulasinya banyak dulu biar bisa dipose-posein. Yang ketiga, kalau gearnya seperti biasa gue selalu bilang pakai lensa bukaan besar seperti 18, 14, 12 biar kalian bisa ada bokeh dan menangkap cahaya yang lebih. Yang keempat, gimana cara mendapatkan keuntungan dari fotografi mainan, gimana nggak? Nah, lu Nungguin endorsan brand karena Angga ini salah satu orang yang sukses dengan di endorse oleh apa belum? Belum gua. kan udah nih gratisan. Oh, dari beda lagi. Oh, kalau ini dari cosplay ya? Nggak dari brand ya? Nggak dari brandnya. Jadi tunggu aja endorsan dari brand-brand yang mau menggunakan jasa kalian sebagai fotografer mainan. Friends, berikut adalah tips bagaimana membuat toys fotografi atau fotografi mainan terlihat mengagumkan. Serta menimbulkan kesan, bahkan dapat menciptakan suasana drama dalam hasil foto tersebut. Kita dapat melakukan di rumah dan tak perlu alat yang mahal, tergantung konsep dan kreativitas kita. Pertama-tama, kita siapkan mainannya beserta diorama set tempatnya. Kita letakkan mainan Batman dengan baju besinya, serta Superman di depannya. Setelah semuanya siap, kali ini kita menggunakan satu sumber pencahayaan. Mengapa? Dikarenakan ingin menciptakan suasana yang dramatis dan mencekam dalam adegan pertarungan Superman melawan Batman. Kita gunakan tripod agar gambar tidak goyang. Posisi kamera sudah diletakkan seperti ini, dengan sudut pengambilan gambar yang lurus dan sejajar dengan subjek yang akan potret. Lalu kita zoom sedikit dan kita lakukan framing agar mendapatkan komposisi gambar yang sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita lakukan fokus ulang. Kita kunci fokusnya pada Batman agar terlihat visor matanya yang merah pada helmnya. Setelah itu, kita matikan lampu. Lalu kita hidupkan sumber cahaya dari lampu LED pada smartphone yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya, kita coba posisikan dari berbagai angle mulai dari samping kiri, atas, maupun kanan agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian kita mulai memotret beberapa gambar untuk melihat perbedaan cahayanya. Superman tidak terlihat fokus, tetapi kita langsung mengetahui bahwa subjek tersebut adalah Superman dengan ciri khas jubah merah dan kostum birunya. Nah, DigiFriend, mudah bukan? Sekarang kalian bisa ambil waktu kalian untuk bersenang-senang dengan melakukan aktivitas fotografi mainan.
Oke, itu aja. Dan kita masih punya episode Ciamik berikutnya bareng fotografer lain. Setelah ini kita tanya dulu, itu lo apa sih? Apa? Instagramnya ulang lagi boleh? Tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya. Angga X Toys, Angga Angga X X Nichols, Angga X Spidey. Angga X Spidey. Jadi kalau kalian tertarik ingin main foto atau ingin foto Spider-Man, langsung aja kontak Angga X Spidey ya. Gitu. Bisa langsung di DM, nanti langsung dibales tuh. Kita udah habis, langsung saja kita tutup episode kali ini. Saksikan terus di Jeword di channel UC Foto hanya di UC TV.